Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada malam hari ini aku mau menciptakan sebuah kisah. Yang mana kisah ini balik lagi ya, bukan untuk menakut-nakutin teman-teman yang pada merantau atau yang ngekos ataupun yang ngontrak di tempat kuliahnya, di tempat kerjanya atau sebagainya. Namun cerita ini hanya akan memberikan suatu pelajaran dan juga pengalaman kepada teman-teman, biar teman-teman juga tidak sembarangan. Apalagi teman-teman yang tidak percaya hal-hal mistis, tentu saja mungkin setelah mendengar cerita ini teman-teman akan percaya. Namun sebelum itu, cerita ini identik dengan tempat tinggal atau yang biasa kita sebut kos-kosan. Di sini aku mau bertanya nih sama teman-teman. Pernah tidak terlintas dalam pikiran teman-teman saat sedang merantau dan mencari kos-kosan murah dengan kondisi terserah demi untuk menghemat pengeluaran? Jika teman-teman pernah berpikiran seperti itu, coba pertimbangkan lagi lah. Apalagi kalau diiming-iming murah dengan fasilitas lebih. Kenapa begitu? Di sini aku mau mencoba menjelaskannya melalui cerita ini. Cerita yang dikirim dari seseorang melalui DM Twitter saya. Sebut saja namanya Supri. Ia mengaku memiliki pengalaman mistis saat menghuni kos-kosan murah dengan fasilitas lengkap semasanya kuliah dulu. Menjadi mahasiswa perantauan itu mandiri adalah hal yang paling utama ya. Hidup di kos-kosan dan mengurus segala kebutuhan hidup sendiri sudah menjadi sesuatu hal yang mau tidak mau harus dilalui. Terlebih si Supri ini tidak memiliki satu saudara pun di sana. Oke, sebelum itu buat teman-teman silakan komen di bawah ya. Barangkali ada yang pernah mencari kos-kosan murah atau kontrakan murah namun berhantu. Silahkan ceritakan di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa kirim ke email yang udah aku sediakan di link deskripsi. Langsung saja kita ke ceritanya. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Sebut saja namaku Supri. Aku tinggal di sebuah desa yang ada di lereng salah satu gunung di Jawa Tengah. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Menjadi anak barep atau pertama bukanlah hal yang mudah. Harus menjadi teladan bagi adik-adikku dan bisa bertanggung jawab kepada keluarga setelah kedua orang tuaku. Terlebih lagi, besar harapan kedua orang tuaku agar aku bisa mengenyam pendidikan tinggi dan bisa memperbaiki derajat keluargaku. Saat usiaku menginjak 18 tahun, setelah lulus dari SMA, aku merantau ke kota yang terkenal dengan sebutan Kota Atlas. Buat teman-teman yang tahu Kota Atlas, silakan tulis di kolom komentar ya. Untuk mengenyam pendidikan tinggi di sana, aku diterima di salah satu kampus besar yang letaknya di pinggiran kota dan di dataran atas kota tersebut. Hari itu hari Kamis, di bulan Juli, aku lupa tanggalnya tanggal berapa. Berbekal tas yang berisi pakaian dan segala kebutuhanku, serta berbekal restu kedua orang tua dan adik-adikku, aku pun memberanikan melangkah kaki sendiri untuk menuntut ilmu. Bapak ibuku menasehati itu sebelum melepaskanku berangkat. Nasihat layaknya orang tua kepada anaknya yang menjadi harapan besarnya nanti. Aku pun terus mengiyakan perkataan mereka dan berusaha mengingatnya dalam-dalam. Jangan lupa sholat, kalau ada apa-apa bapak ibu dikasih kabar ya. Begitu ucapnya di akhir. Kalimatnya ya, kucium tangan mereka sembari pamit untuk menuntut ilmu di kota sana. Assalamualaikum, ucapku sambil menarik gas motorku. Dengan membawa motor tua milik bapakku dulu, aku mulai perjalananku melintasi jalan Pantura yang teramat sangat panas. Hingga saat hendak sampai, kutepikan kendaraanku, kubuka telepon genggam milikku, lalu kucari kontak dengan nama Baskoro. Ya, dia adalah kawanku yang tinggal tak jauh dari rumahku di kampung.
Dari Baskoro lah aku mendapat banyak informasi mengenai kota yang akan menjadi tempat hidupku beberapa tahun ke depan. Halo Pri, sampai mana kamu? Tanyanya dalam panggilan telepon. 30 menitan lagi sampai. Gimana soal kos-kosan bro? Nanti bisa langsung ditempati nggak? Tanyaku. Ya, aku memanggil Baskoro dengan sebutan bro. Selain agar kekinian, kurasa bro lebih cocok apabila aku harus memanggilnya dengan satu suku kata di depan namanya, Bas, atau belakang namanya Ro. Bagian ini tidak terlalu penting. Tenang aja Pri, nanti kita lihat saja dulu. Kalau cocok ya sok tempatin langsung, pungkasnya. Selepas menutup panggilan, kembali ku sela motor dan menarik gas menuju kos-kosan Baskoro. Kota ini sangat panas sekali. Kendaraan lalu lalang juga sangat banyak. Semoga saja aku bisa betah hidup di kota ini, pikirku di sepanjang jalan menuju kos Baskoro. Sesampainya di tempat Baskoro, hari sudah sore. Ternyata ia di sini kos sekamar dengan temannya satu jurusan. Mas, sapaku sambil tersenyum. Saya Supri, tambahku. Oh iya mas, saya Ipul, tandasnya. Ini kawanku dari camping Pul, ucap Baskoro. Di situ aku hanya menghela nafas sebentar dan makan makanan yang sebelumnya Baskoro bungkuskan untukku. Waktu menunjukkan pukul 15.30. Baskoro lantas mengantarkanku ke rumah kos yang sudah dicarikannya untukku. Kali ini aku membonceng dia di belakang. Jelas karena Baskoro yang mengetahui jalannya. Setelah 10 menit berjalan, Baskoro memberhentikan kemudinya tepat di depan rumah besar dan cukup mewah pada kala itu. Halaman rumahnya luas dengan beberapa taman dan tanaman hias di depan rumahnya. Di salah satu pagarnya tertempel tulisan terima kos-kosan disertai nomor teleponnya. Ini rumahnya bro, kos putra apa campur? Tanyaku. Iya, ini kos-kosan yang aku carikan untukmu. Kayaknya sih campur, sesuai kok dengan budgetmu. Serius, rumah sebesar ini? Jawabku ragu, karena kala itu aku minta Baskoro mencarikanku kos dengan budget tidak lebih dari 200.000. Emangnya dapat dengan uangku yang cuma 200.000? Tambahku. Iya, kemarin aku udah kesini. Soalnya ada katingku yang ngekos gak jauh juga dari sini dan dia yang ngasih tahu. Agak lama kami berdua menunggu pemilik kos membukakan gerbang rumahnya, hingga akhirnya seseorang wanita renta keluar dari pintu rumah. Ia pun membukakan gerbang dan mempersilahkan kami berdua masuk. Kamu yang kemarin ya mas? Jadi mau kos di sini? Tanya wanita tersebut. Oh iya Bu Asri, yang mau kos ini teman saya, ucap Baskoro. Oh, namanya Bu Asri, batinku. Aku pun tersenyum padanya. Beliau langsung mengantarkanku melihat-lihat kamar kosannya dan beliau menuntun kami menuju belakang rumahnya. Ternyata kamar kos-kosannya berada di belakang rumahnya. Dari sini baru terlihat jika rumah ini memiliki cukup banyak kamar kos yang terdiri dari 2 lantai dengan beberapa fasilitas umumnya, di antaranya 4 kamar mandi yang masing-masing kamar mandi di atas dan di bawah serta dapur umum yang biasa dipakai penghuni kos bersama. Beliau membawakanku dan membawaku ke lantai 2. Tangga di sini membentuk lingkaran, jadi aku harus berputar 2 atau 3 kali menaikinya untuk sampai ke atas. Monggo mas, dilihat-lihat dulu kamarnya, ucapnya sesaat setelah membukakan pintu kamar bertuliskan angka 7. Semua terlihat normal dan seperti kos-kosan pada umumnya. Tidak ada yang aneh dan terlihat janggal saat itu. Yang janggal hanyalah harga sewa kos ini, yang menurutku cenderung lebih murah dari kos-kosan seukurannya yang lain. Berapa sebulannya bu? Tanyaku basa-basi. 200.000 saja mas, sudah gratis listrik dan air, jawabnya. Aku menelan ludahku sendiri, kaget dengan harga sewanya yang murah dengan disertai fasilitasnya yang cukup memadai.
tidak perlu memakan waktu lama, aku langsung menyetujuinya dan langsung akan tinggal di kos ini mulai hari ini. Ini Bu, uang sewanya, ucapku sambil menyerahkan 2 lembar uang berwarna merah kepadanya. Iya Mas, makasih ya. Silahkan kalau mau masak, dapurnya di lantai 1 dan kamar mandinya di ujung sana. Kalau ada apa-apa, bilang Bu Asri saja. Rumah ibu yang di depan ini, pungkasnya. Selepas itu beliau langsung turun dan kembali ke rumahnya. Dengan dibantu Baskoro, aku membersihkan dan merapikan satu persatu barang yang kubawa. Tak terasa maghrib pun datang. Aku mengantarkan Baskoro pulang ke kosnya dan aku langsung kembali lagi ke kos-kosanku sendiri karena seharian belum istirahat. Kamarku berukuran sedang, gak besar dan gak kecil. Di dalamnya sudah ada kasur, 1 lemari dan kipas angin yang sudah tertempel di dinding. Sesampainya di kos, aku menyempatkan mandi sebelum beristirahat. Letak kamar mandi berada di ujung lantai 2 dan jaraknya 3 kamar dari kamarku. Dengan membawa handuk dan perlengkapan mandi, aku keluar kamar dan menuju kamar mandi. Mataku sambil melihat ke semua arah, melihat keadaan di sekitar rumah ini. Aku perhatikan satu persatu kamar di lantai 2, karena sejak tadi belum ada yang terlihat batang hidungnya sama sekali. Semua kamar gelap dan tidak ada suara dari dalam kamarnya. Apa aku sendirian saja di lantai 2 ini? Tanyaku dalam hati. Tapi gak mungkin. Tapi kok gelap semua kamarnya? Kok sepi juga? Gejolak batinku dalam hati. Aku lupa bertanya soal penghuni kos pada Bu Asri. Kualihkan pikiranku. Aku langsung masuk ke salah satu kamar mandi yang jumlahnya ada 2. Setelah selesai, aku langsung kembali ke kamar. Tak butuh waktu lama, mataku langsung terlelap karena lelah. Cukup lama aku tertidur, sampai akhirnya terbangun pukul 11 malam akibat perutku yang mulai keroncongan. Untungnya, makanan yang dibawakan ibuku dari rumah masih ada sisa yang bisa untuk mengganjal lapar malam ini. Saat sedang menikmati santapan ditemani kipas angin yang sedari tadi geleng-geleng ke kanan dan ke kiri, disinilah muncul keanehan. Samar-samar suara langkah kaki terdengar dari balik tembok kamar kosku. Semakin lama semakin jelas. Itu artinya langkah kaki itu sedang menuju ke lantai 2. Akhirnya ada penghuni kos lantai 2 juga yang datang, batinku dalam hati. Tapi di sini aku tetap di dalam kamar. Rencananya aku akan menyapanya besok pagi karena ini sudah malam. Suara daun pintu dibuka pun terdengar di telingaku. Kalau dari suaranya sih, kamarnya berada di paling pojok yang paling dekat dengan kamar mandi. Tak lama dari situ, saat aku tengah main game di HP, tiba-tiba telingaku mendengar suara perempuan tertawa kencang terbahak-bahak. Pikirku itu suara berasal dari orang yang baru saja datang. Tapi belum lama otakku berpikir positif dari kejadian barusan. Suara tawa yang sedari tadi terdengar jelas tiba-tiba berubah menjadi suara tangis yang begitu lirih dan pelan. Rasa penasaranku tiba-tiba muncak. Aneh, cepat sekali berubahnya. Lantas aku bangun dan menempelkan telingaku ke belakang pintu agar pendengaranku semakin jelas. Ya, ternyata tidak salah lagi. Itu memang suara tangisan perempuan. Seketika aku bingung dengan apa yang harus kulakukan. Apakah aku harus keluar dan melihat apa yang sedang terjadi di sana atau membiarkannya dan tetap di dalam saja. Perasaanku berkecamuk saat itu. Rasa takutku pun memintaku agar tetap diam dalam kamar saja. Tapi rasa penasaranku semakin tinggi dan meski rasa takut juga menyelimuti, otakku tidak kehabisan akal. Ku geser sedikit posisi tubuhku sekarang. Aku berada di balik jendela kamarku dan hanya dibatasi oleh kain korden yang menggantung. Kuintip perlahan dari celah yang kubuka. Kuperhatikan dengan seksama keadaan di luar dan di kamar yang kuduga kuat kamar milik perempuan yang belum lama datang. Meski kamarnya tidak terlihat karena posisinya sejajar dengan kamarku, tapi lantai di depan kamarnya terlihat dari sini. Dari sini tidak ada yang berbeda jika dilihat dengan mata. Tidak ada apapun di sana. Secerah cahaya pun tidak ada yang dipantulkan dari dalam kamarnya. Lantas, suara dari mana itu asalnya? Melihat ini, aku semakin penasaran
Dari mana sih suara ini berasal? Kubulatkan tekadku dan kukumpulkan keberanianku dengan singkat untuk meraih gagang pintu dan membukanya perlahan. Ceklek. Ya, aku membukanya. Sekarang yang harus kulakukan adalah melangkah pelan-pelan keluar dan mencoba melihat keadaan. Saat sudah di luar, mataku melihat ke arah kamar pojok. Lalu kutajamkan lagi pendengaranku. Dan ya, suara tangis itu masih ada. Suaranya sangat pelan dan lirih. Aku semakin yakin itu berasal dari kamar ujung. Tapi setelah aku lihat di kamar itu, gelap, seperti tidak ada orang di dalamnya. Aku berdiam sejenak memikirkannya. Angin malam tiba-tiba berhembus menyentuh pori-pori kulitku, sehingga membuatku merinding seketika. Seketika itu pula aku masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Langsung kurebahkan badanku di atas ranjang yang baru kutiduri beberapa jam itu. Di antara rasa takut yang menyelimuti, aku berusaha berpikir jernih. Barangkali suara itu berasal dari penghuni kos di lantai bawah. Tapi aku baru ingat kalau malam ini adalah malam Jumat. Rasa-rasanya sudah sesekali untuk tidak berpikir negatif di posisi ini. Aku berusaha memejamkan mataku untuk tidur malam ini. Beruntung, rasa lelah yang masih menempel membuatku mampu tertidur dengan cepat. Malam itu adalah malam pertama yang cukup menegangkan di kos-kosan ini. Malam ini paginya aku pun akhirnya bangun pagi-pagi. Kuawali dengan 2 rakaat subuh untuk menjalankan kewajibanku sebagai makhluk yang diciptakan di dunia ini. Belum ada aktivitas ke kampus hari ini. Ospek kampus akan dimulai hari Senin. Karena berada di dataran yang tinggi di kota ini, membuat daerah kos-kosan sini terasa sejuk saat pagi hari. Gak lengkap kalau belum ada kopi, pikirku. Mungkin aktivitas ini akan menjadi aktivitas rutinku tatkala pagi hari. Setelah aku ambil kopi hitam saset berlogo kapal yang sedang berlayar dan dengan membawa 1 gelas yang sengaja kubawa dari rumah, aku berjalan menuju dapur. Oh iya, aku ingat dengan kejadian semalam. Kusempatkan ke depan kamar yang kucurigai sebagai tempat kos dari perempuan semalam. Tapi anehnya pintunya masih tertutup rapat. Apa sudah keluar lagi? Tapi kan ini masih jam 6 pagi, pikirku. Di depannya pun tidak ada sepatu atau sandal yang menandakan ada orang di dalam. Apa sandalnya di dalam? Pikiranku masih mencoba positif. Tapi kamar yang berada tepat di sampingku sekarang malah seperti ada orangnya di dalam karena terdengar suara kipas anginnya dari dalam. Karena belum mendapat jawabannya, aku memutuskan ke bawah untuk menyeduh kopi hitam favoritku. Di bawah sudah ada beberapa penghuni kos yang terlihat. Penghuni baru ya mas? Tanya salah satu orang yang sedang mencuci motornya di depan. Iya mas, saya baru kemarin datang dan kamarku di atas. Oh ya, panggil saja aku Supri mas, tambahku sambil memperkenalkan diri. Pantas saja aku gak tahu datangnya kemarin. Namaku Chandra, mahasiswa baru di kampus X ya? Tanyanya. Hehehe, iya mas, jawabku menyeringai. Setelah ngobrol panjang lebar, ternyata dia juga mahasiswa satu kampus denganku dan sudah masuk tahun ketiga di sana. Aku memanggilnya Mas Chandra dan dia adalah teman pertamaku di kos-kosan ini. Saat menunggu air yang mendidih di dapur, kulihat satu persatu penghuni kos bawah mulai menampakkan batang hidungnya. Ternyata ada 2 perempuan juga di sana, namanya Mbak Siswi dan Mbak Agil. Di hari kedua, mereka bertiga yang sudah ku kenal di atas di depan kamar sambil menikmati kopi sambil melupakan kejadian semalam dan masih ditemani sejuknya udara pagi dan hangatnya cahaya mentari pagi ini sampai akhirnya ceklek, suara gagang pintu keluar. Dan di sini muncullah seseorang dari samping kamarku. Ternyata dia namanya Mas Ari, pemuda yang bekerja tak jauh dari sini. Hari berikutnya aku jalani di kos ini sampai hari pertamaku ospek. Tidak ada lagi hal aneh yang kutemui.
Pikirku, kejadian kemarin merupakan ucapan selamat datang untukku, dan aku tidak ingin memikirkannya. Begitu dalam agar hidupku tenang di kos ini. Tapi ternyata aku salah. Seiring berjalannya waktu, keanehan dan kejanggalan itu kembali datang. Kala itu malam hari di minggu kedua, aku tinggal di kosan itu. Sepulang dari kampus, aku makan dulu di perjalanan, agar saat di kos aku bisa terus istirahat karena lelah setelah aktivitas seharian sebagai mahasiswa baru di kampus. Begini ya jadi mahasiswa, keluhku. Begitu masuk kamar, aku langsung rebahan. Saat itu Mas Hari belum pulang ke kamarnya, jadi mungkin hanya aku sendirian di lantai 2. Karena aku masih menganggap kalau kamar di ujung sana ada penghuninya. Ya, walaupun antara yakin dan tidak yakin, karena aku hanya mendengar suaranya saja waktu itu. Nah, saat tengah sendiri di lantai 2 dan saat mengumpulkan niat untuk mandi malam itu, tiba-tiba aku mendengar sesuatu dari kamar mandi. Biur, biur. Suara air seperti ada orang yang sedang mandi disertai suara keran yang menyala. Seketika aku bangkit dari tiduranku, mendengarkan dengan seksama suara itu. Bisa jadi aku salah dengar. Aku lupa persis itu jam berapa, tapi yang pasti malam itu belum lebih dari jam 10 malam. Tapi suara orang mandi itu terus ada dan membuatku penasaran. Bagaimana tidak, dari tadi hanya aku yang ada di lantai 2 ini. Jika ada orang yang lewat, seharusnya aku tahu. Karena jika ada orang yang naik, pasti melewati depan kamarku dulu. Apalagi pintu kamarku terbuka lebar. Seharusnya tidak ada alasan lagi untukku tidak melihat jika ada orang lewat di situ. Rasa takutku tiba-tiba datang. Kali ini aku memilih untuk tetap diam di kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Kubuka sedikit kain korden di jendela agar jika ada orang lewat aku bisa melihatnya. Selang 5 menit suara itu hilang. Kali ini mataku langsung tertuju ke depan jendela, memperhatikan siapa yang mandi malam-malam, dan membuatku takut begini. Ceplek, ceplek. Suara kaki dengan sandal karet melangkah ke sini. Langkahnya terdengar sangat pelan. Degup jantungku menguat seiring dengan suaranya yang semakin jelas dan semakin dekat. Dan ya, seperti apa kelanjutannya saksikan di part selanjutnya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman juga pernah mengalami hal-hal ganjing saat ngekos di tanah rantau atau ngontrak? Silakan tulis di kolom komentar atau juga bisa dikirimkan ke email yang udah aku siapkan di deskripsi. Buat teman-teman yang suka cerita-cerita horor, silakan like video ini, dan yang pengen gak ketinggalan sama konten-konten aku, silakan subscribe channel ini biar teman-teman juga selalu update lah kalau aku lagi upload ya. Ya, mungkin itu saja dari aku, dan terima kasih atas malam ini. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam.